Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau mereview crossover tweeter produknya dari CKJ ya. Nah ini CKJ ini sangat terkenal sekali dalam memproduksi kit elektronik audio. Nah ini untuk crossover tweeter juga memproduksi. Nah ini yang tipe new ya lur, tipe terbaru. Nah apa bedanya tipe terbaru dengan tipe lama ya? Kita langsung bongkar saja. Nah untuk skemanya saya kira masih sama ya diagram skemanya. Nah di sini in, di sini out. Terus untuk tipenya juga masih sama THB329, tapi ini bedanya new ya. Nah ini 250 watt ya. Jadi untuk tweeter yang sekelas 250 watt. Seperti apa? Nggak usah berlama-lama, langsung kita buka ya. Jadi kalau beli di CKJ atau beli dengan merek CKJ dimanapun, baik di tempat kami di Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ataupun di toko-toko lain, itu masih segel seperti ini ya. Nah ini standar SOP, standar dari CKJ seperti ini. Nah ini masih tersegel. Nah ini kita bisa buka di area kardusnya sini, dan kita melihat di bagian dalamnya juga di segel plastik seperti ini ya. Jadi aman. Nah yang new ini ternyata bedanya di sini lur. Air kapurnya ini menggunakan air kapur yang high volt punya ya. Nah kita buka area segel dalamnya. Jadi di luar disegel dan di dalam disegel. Untuk harganya di tempat kami kita mengecer di 50.000 ya. Tentunya kalau mau beli banyak bisa kita kurangin lagi harganya. Rp50.000 sudah dapat pengaman tweeter, pemotong frekuensi low, pemotong frekuensi mid pada speaker atau pada driver tweeter. Supaya apa? Supaya tidak mudah jebol, supaya sesuai dengan suaranya ya. Jadi suara tweeter itu frekuensinya khas ya, frekuensinya nggak bisa dimasuki frekuensi sub, frekuensi low ataupun frekuensi mid yang berlebih ya. Jadi hanya mid high dan high saja. Nah ini bedanya hanya R-nya yang menggunakan tipe ini ya. CKJ SD ya, yang tipe SD. Oke seperti ini inputnya, terus ini groundnya, di sini outputnya, dan di sini groundnya. Nah untuk audio pillarnya juga masih sama ya, masih sama seperti audio pillar yang driver yang model lama. Nah ini untuk induktornya juga sama ya. Nah untuk teman-teman supaya lebih kuat lagi, bagian induktor ini menggunakan satu tali ya. Jadi bisa kita double lagi talinya. Kita masukin sini, bisa menggunakan kawat ataupun menggunakan tali tis ya, tali kret kayak gini ya. Nah ini harus didobelin supaya apa? Supaya dia lebih kencang lagi. Dan kalau mau mantap lagi sebetulnya di sini bisa dikasih lem ya. Di sini bisa dikasih lem yang kuat, di sini juga bisa dikasih lem yang kuat. Itu modifikasi dasar yang harus kita kerjakan ya dalam pemasangan ini. Dan kita pasang pada box speaker. Nah, ingat di sini panas. Kalau misalkan mau ditempel pada box kayu seperti ini, di bawahnya harus dilapisin lagi ya. Lapisin yang namanya isolator, bisa terbuat dari isolator busa ati atau menggunakan isolator khusus panas ya. Busa ati kita masukin ke sini, kita pasang sini, terus kita baut. Dan bautnya pun ini harus sesuai dengan lubang. Bautnya harus 4 ya. Dan jangan lupa bautnya ini menggunakan baut yang tidak
berkepala lancip ya. Berkepala lancip itu contohnya baut Gibson itu berkepala lancip, itu tidak boleh dipasang di sini. Karena kalau dipasang di sini otomatis dia akan pecah nanti. Ini akan pecah. Nah, cocoknya dipasang baut apa? Baut yang berkepala bagian dalam itu rata. Biasanya baut putih ya. Baut putih itu rata-rata baut berkepala rata. Jadi bisa rapat seperti itu. Baut 4, jangan di baut 2 karena ini juga akan menimbulkan suara krok 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 kena getaran ya. Seperti itu dulur. Untuk lebih aman kalau dipakai buat sound hajatan ataupun sound lapangan, untuk driver tweeter dan crossover ini itu di power sendiri lho ya. Powernya yang power kecil aja. Jadi jangan digabung sama power middle. Powernya harus di power sendiri. Supaya apa? Supaya dia ini bekerja di frekuensi yang murni mid high dan high ya. Jadi ini hanya berfungsi untuk mengamankan saja. Frekuensinya sudah benar kita benarkan atau kita kasih pemotong frekuensi atau crossover yang sudah sesuai dengan high ya. Standarnya high. Jadi misalkan kita menggunakan crossover aktif, nah kita pasang pada output high, kita masukkan ke driver tweeternya sendiri ya. Jadi jangan digabung sama yang 10 in atau jangan yang 12 in, 15 in kita gabung ke tweeter ya. Kalau misalkan dipakai untuk monitor dalam atau dipakai untuk bagian set fill itu tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan dipakai untuk FOH sebaiknya power sendiri ya untuk driver tweeternya. Supaya crossover tweeternya aman, tidak mudah kebakar, juga melindungi driver tweeternya aman ya. Jadi kalau dipakai untuk FOH sebaiknya power sendiri, powernya power kecil dan dipotong di crossover aktif sesuai SOP atau mid high dan high. Atau kalau menggunakan manajemen itu lebih jos lagi ya. Jadi kita gunakan salah satu channel dan kita setting di area mid high dan high. Gitu lor. Itu khusus FOH. Tapi kalau untuk area set fill atau monitor dalam atau monitor panggung itu bisa digabungkan sama yang 15 in atau bisa digabungkan sama 12 in. Intinya digabungkan sama mid tidak masalah. Karena otomatis dia akan bekerja di SPL rendah atau frekuensi yang atau gain yang rendah atau tidak tinggi gainnya seperti itu. Volumenya pastinya rendah karena otomatis kalau set fill, centeran, monitor panggung itu tidak bisa kencang ya. Suaranya memang disetting tidak kencang. Karena kalau kencang ya pastinya feedback, berisik, memekakkan telinga dan tidak nyaman. Nah ini tidak masalah. Kalau misalnya kita gabung sama 15 in atau kita gabung sama midnya. Gitu lur, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika mau beli crossover dari CKJ THB 329 bisa langsung hubungi kami CNS Audio Elektronik Murah Boyolali atau di toko-toko part elektronik kesayangan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.